penyebab perceraian. Masih bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better seri Menyelamatkan Cinta di dalam keluarga Anda. Saudaraku, kemarin kita telah membahas tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pengkhianatan. Yang jelas, Tuhan mengatakan, "Aku membenci perceraian." Nah, apapun juga alasannya, kadang-kadang manusia mencoba untuk berkompromi dengan apa kata dunia. Tapi saya ingin menyampaikan apa kata firman Tuhan. Yang jelas bahwa yang namanya perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Itulah sebabnya juga ada ayat yang mengatakan, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Dan kali ini kita akan membahas mengenai 7 penyebab perceraian. Dengan harapan kita semua akan berhati-hati apabila hal-hal ini ada di dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga sahabat sekalian. Coba diwaspadai. Karena ketujuh hal ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita kapan saja. Nah, yang pertama adalah masalah komunikasi. Kurangnya kesempatan untuk melakukan komunikasi yang intens dengan kualitas yang baik bisa menyebabkan keretakan di dalam rumah tangga. Bagi pasangan yang menikah, penting punya ruang dan emosi untuk bisa saling curhat, mengungkapkan isi hati, baik pujian, harapan, kesenangan, maupun kekesalannya. Kedua belah pihak perlu punya kesadaran dan niat penuh untuk mendiskusikan persoalan dengan kepala dingin. Dan tujuan diskusi adalah untuk mencari jalan keluar, bukan sekedar meluapkan emosi. Menurut Pak Norman Wright, komunikasi dalam keluarga adalah payung yang memayungi semuanya di dalam rumah tangga. Ketika payung mulai bocor, komunikasi mulai mengalami masalah, maka konflik akan menjadi besar. Saudaraku, kita semua mengetahui, ketika komunikasi mulai mengalami masalah, maka hal-hal yang lain juga akan mengalami masalah dalam keluarga. Oleh karena itu, bangunlah sebuah komunikasi yang baik. Suami istri harus menggunakan setiap kesempatan kalau bisa untuk berkomunikasi. Saya kapan hari mendengar dari sebuah televisi yang mengatakan bahwa rata-rata laki-laki itu hanya berbicara kepada istrinya dalam seminggu 37,5 menit. Saudaraku, 37,5 menit. Kalau itu yang terjadi, itu sangat memprihatinkan. Bagaimana dalam seminggu engkau hanya berbicara atau berkomunikasi dengan istrimu 37,5 menit? Lalu apa yang terjadi dengan waktu-waktu yang lain? Mungkin saudara sudah kehabisan emosi. Mungkin saudara sudah kelelahan sampai di rumah setelah bekerja sepanjang hari. Tetapi saudaraku, kalau saudara ingin membangun rumah tangga yang kuat, maka tidak ada cara yang lain kecuali meningkatkan kualitas komunikasi yang baik. Amin. Jadilah pendengar yang baik. Jangan suka interupsi. Jangan suka memotong pembicaraan. Jangan suka mau menangnya sendiri. Jadilah seorang pendengar yang baik. Dan jangan malu untuk menyampaikan isi hati. Seorang penasihat perkawinan pernah mengatakan, salah satu cara untuk membangun komunikasi yang baik ialah sebelum tidur, usahakan masing-masing berbicara kepada pasangannya 15 menit. Dan pasangannya jangan kasih komentar, jangan kasih penilaian, jangan menghakimi. Dengarkan saja dan berikanlah peneguhan. Kalau saudara bisa mempraktekkan ini, 15 menit setiap malam, Anda berkomunikasi dengan istri, curhat, menyampaikan isi hati, menyampaikan perasaan, maka menurut penasihat perkawinan ini, rumah tangga Anda bisa dipulihkan, bisa dikuatkan, bahkan keharmonisan akan mengalami peningkatan. Kalau tidak percaya, cobalah sekarang. Amin. Hal yang kedua yang bisa menjadi penyebab perceraian adalah harapan yang tidak realistis. Nah, mengharapkan bahwa suamimu akan berubah seketika, itu tidak mungkin.
Mengharapkan bahwa istrimu akan mengikuti semua kemauanmu, itu juga tidak mungkin. Saudaraku, hal ini berhubungan dengan pemahaman masing-masing pihak terhadap pasangannya. Seringkali perselisihan terjadi karena mengharapkan perubahan dari pasangan, padahal perilaku yang diprotes belum tentu membahayakan fisik maupun mental pasangan. Pasangan suami istri perlu rela hati menurunkan harapan atas perilaku pasangan yang tidak prinsip. Contoh, kalau saudara menemukan bahwa pasangan hidupmu tidak seperti yang kau inginkan, kemudian saudara kaget, ya ampun, ternyata kamu nih orangnya joroknya bukan main. Kamu itu loh, dulu waktu pacaran tidak seperti ini. Saya tidak menyangka bahwa kamu itu kalau tidur mendengkur. Kemudian saudara mengatakan, kalau kamu tidak berubah mulai sekarang, lebih baik kita pisah. Nah, saudaraku, saudara sedang memberikan ancaman. Saudara sedang memberikan ultimatum tanpa memahami mengapa pasanganmu berlaku seperti itu. Mengharapkan pasanganmu berubah seketika adalah sebuah kenyataan yang sulit untuk mengharapkan suami atau istri berubah seketika seperti keinginanmu bisa menghancurkan rumah tangga, bisa melenyapkan cinta di dalam pernikahan. Saudaraku, orang yang kau nikahi itu sudah besar dengan pandangan hidup, konsep, kebiasaan atau tabiat yang sudah dibangun bertahun-tahun. Ada yang 25 tahun, ada yang 26 tahun, ada yang sudah 29 tahun. Kemudian waktu menikah dengan Anda, langsung Anda mengatakan, kalau kamu tidak berubah besok, kita lebih baik bercerai. Saudara sedang membuat persoalan sendiri. Berubah itu tidak seperti orang membalikkan tangan. Tidak seperti Satria Baja Hitam yang cukup mengatakan berubah, kemudian berubah. Tidak seperti itu, saudaraku. Berubah itu mengancam wilayah rasa aman. Itu sebabnya kebanyakan orang sulit berubah. Karena berubah itu mengganggu rasa aman. Iya kan? Itu sebabnya saudara yang pakai sampo Sunsilk, dari kecil sampai sekarang saudara sulit untuk berubah. Saudara mau pakai itu saja, apalagi kalau saudara sudah mengatakan sekali Sunsilk, tetap Sunsilk. Bagi saudara yang sudah nyaman dengan sabun Rinso, saudara tidak akan ingin berubah memakai Daya atau sabun yang lain. Karena apa? Berubah mengganggu wilayah rasa aman hidup. Sama dengan karakter, sama dengan kebiasaan. Ketika Anda menemukan pasangan hidupmu memiliki kebiasaan yang tidak Anda sukai, kemudian Anda mengatakan, besok harus berubah ya. Kalau kamu tidak berubah, lebih baik kita bercerai. Saudara sedang membuat pasanganmu stres. Saudara sedang membuat rumah tanggamu terancam. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menyelamatkan cinta dalam rumah tangga? Jangan mengharapkan hal-hal yang tidak realistis. Ketika kita mengharapkan pasangan kita terlalu tinggi seperti kemauan kita, kita sedang mengancam keutuhan rumah tangga kita sendiri. Alasan yang ketiga kenapa orang bercerai. Selain masalah harapan yang tidak realistis, ada juga masalah power. Siapa yang berkuasa di dalam perkawinan ini? Nah, masing-masing kita punya kesepakatan, ya kan? Ada yang ingin suaminya pegang kendali. Ada yang ingin istrinya yang mengatur. Nah, kalau memang sudah disepakati, mari kita jalankan bersama-sama. Jangan hanya masalah power. Siapa yang mengatur di rumah ini, kita akhirnya menggunakan kesempatan untuk bertengkar gara-gara masalah itu. Saudaraku, saya pikir apapun yang kita sudah sepakati kita harus jalankan. Ketika kita melanggar kesepakatan mengenai siapa yang mengatur masalah keuangan, siapa yang mengatur masalah keputusan-keputusan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kalau itu sudah disepakati harus kita jalankan. Ketika kita melanggar apa yang kita sepakati mengenai power dalam perkawinan, maka rumah tangga saudara akan terancam. Hal yang keempat yang bisa menjadi penyebab perceraian adalah konflik peran. Saudaraku, konflik peran dalam perkawinan itu sangat menentukan. Konflik peran dalam perkawinan itu bisa membuat keutuhan rumah tangga Anda terancam. Dalam perkawinan akan ada pembagian peran, ya kan? Siapa yang akan mengasuh anak? Siapa yang mencari nafkah? Siapa yang berhak membuat keputusan-keputusan tertentu? Itu semua berkaitan dengan konflik peran.
Nah, kalau peran ini dilanggar, kalau masing-masing akhirnya tidak melakukan perannya masing-masing, bisa saja akhirnya rumah tangga saudara menjadi retak. Ini salah satu contoh yang baik sekali untuk saya bisa sampaikan. Contoh di rumah yang mengatur masalah rumah tangga, belanja, menentukan warna rumah, cat, ataupun menentukan apa yang akan dibeli untuk urusan keluarga, biasanya saya serahkan kepada istri. Bagian saya adalah mencari nafkah dan juga menjadi pelindung ketika malam hari. Saya bertanggung jawab mematikan lampu, memastikan bahwa kunci atau pintu-pintu jendela sudah terkunci. Itu tanggung jawab saya. Saya tidak akan pernah meminta istri saya membetulkan genteng yang bocor, saudaraku. Karena itu adalah peran saya, bukan peran istri saya. Ketika saya tidak melakukan peran saya, istri akan marah dan rumah tangga saya akan terancam. Sama dengan kita sekalian. Kita masing-masing sudah menentukan apa peran kita. Dan ketika kita melanggar peran, maka kehidupan rumah tangga kita akan terancam. Hal yang berikutnya yang bisa mengganggu rumah tangga kita dan mengancam keutuhan pernikahan kita adalah cinta yang meredup, yaitu asmara yang sudah mulai menghilang dalam kehidupan rumah tangga. Ada yang bilang daripada diberi perasaan jatuh cinta, lebih baik diberi kekuatan untuk menjaga cinta, katanya. Karena cinta itu perlu dipupuk agar terus menyala. Pasangan yang sudah menikah beberapa tahun pun perlu tetap membakar cinta. Nah, salah satunya dengan mengungkapkan rasa sayang. Berapa kali? Sesering mungkin. Biasanya orang bilang, saya sudah menikah, anak saya sudah nampak, ngapain bilang-bilang cinta sama istri saya? Kan dia juga sudah tahu kalau saya cinta sama dia. Saudaraku, jangan ngomong begitulah. Yang namanya manusia, yang namanya suami atau istri itu senang kalau mendengar ungkapan cinta. Nah, temukanlah bahasa cintamu masing-masing dan ekspresikanlah cintamu setiap hari. Kalau mau 10 kali, 100 kali tidak jadi masalah. Karena apa? Asmara bisa hilang. Perhatikan baik-baik dulu, waktu engkau masih pacaran, kalau kesenggol jempol kakinya, saudara begitu deg-degan, ya kan? Kelihatannya ada getaran yang luar biasa, saudara berbinar-binar matanya, dan gairah cintanya meledak-ledak. Sekarang anak sudah 6. Saudara dipeluk-peluk pun asmaranya sudah tidak ada lagi. Istilah bahasa Jawanya, gerengnya sudah hilang. Lalu bagaimana caranya? Saudaraku, carilah kiat-kiat, lakukanlah usaha-usaha, mendatangi seminar mengenai pasutri, membaca buku-buku, dan Pak Norman Wright menyarankan, kunjungilah tempat-tempat di mana dulu Anda pernah berpacaran, dan itu adalah tempat-tempat yang mengandung nostalgia, yang bisa menggairahkan atau menghidupkan kembali memori Anda mengenai cinta Anda. Dengarkanlah lagu-lagu yang baik, lagu-lagu waktu Anda jatuh cinta, dan jangan lupa berusahalah masing-masing untuk menghidupkan asmaranya dengan berbagai macam cara yang sehat. Amin. Amin. Nah, hal yang berikutnya yang menyangkut masalah penyebab perceraian adalah yang keenam ini, masalah affair atau perselingkuhan atau masalah orang ketiga dalam hidup. Adanya orang ketiga membuat sebuah perkawinan sulit dipertahankan. Selain cinta yang membutakan, hal paling penting yang justru membuat perkawinan bubar jalan adalah kepercayaan. Ketika cinta dikhianati, ketika Anda sudah berpindah tangan, ketika Anda sudah beralih cinta kepada orang lain, maka hubunganmu sedang dalam keadaan yang memprihatinkan. Segera menyelamatkan dengan menghentikan semua bentuk perselingkuhan. Dan yang terakhir adalah masalah seks. Ini adalah paling kecil, saudaraku. Ternyata masalah seks adalah masalah ketujuh yang paling kecil yang menyebabkan terjadinya perceraian. Dari semua masalah ini, saya yakin semuanya bisa diselesaikan. Karena apa? Tidak ada perkara yang terlalu sulit yang tidak bisa diselesaikan. Kalau ketujuh hal ini ada dalam hidup saudara sekarang ini, carilah jalan keluar segera. Cari seorang konselor, cari seorang hamba Tuhan, baca Alkitab, kembali kepada Tuhan. Kalau harus ada yang diampuni, segeralah saling mengampuni sebelum semuanya terlanjur. Sebelum nasi menjadi bubur, kembalilah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan ampuni aku.
Saudaraku, ketujuh hal ini sangat penting untuk diwaspadai. 7 penyebab perceraian. Kalau itu ada, bicarakanlah sekarang, diskusikanlah sekarang, bawa ke dalam tangan Tuhan, berdoa dan masing-masing mengatakan, Tuhan ampunilah saya dan aku mau rumah tanggaku dipulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, aku berdoa buat pendengar yang sedang mengalami hal-hal yang bisa menghancurkan rumah tangga mereka. Apapun juga penyebabnya, hari ini aku berdoa, Engkau campur tangan, Engkau melindungi mereka, Engkau memberikan keberanian buat mereka untuk memulihkan dan dipulihkan, sehingga rumah tangga mereka tidak berantakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa dengarkanlah seri berikutnya, masih dalam pembahasan tentang menyelamatkan cinta dalam rumah tangga. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making